Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Qala ta'ala, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, innama yataqabbalu minal muttaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun minan nar ma lam yakhruquhu. Qila ya Rasulullah, ma yakhruquhu? Qala bikidbatin aw ghibatin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah menapaki hari yang ke-6 di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kita lahir batin sehingga kita mampu menjalankan puasa dalam 1 bulan penuh ini dengan mendapatkan kualitas puasa minimal kita meraih predikat shaumul khawas, yakni tidak hanya dengan tidak hanya dengan menahan makan dan minum, namun kita juga berpuasa dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema pada kesempatan kali ini adalah indikator diterimanya amal puasa kita. Pemirsa rahimakumullah, pada dasarnya diterima atau tidaknya ibadah kita, atau dalam konteks saat ini puasa kita, itu sebenarnya hak asasi Allah. Sebagai seorang hamba, tugas kita hanyalah beribadah. Ya, karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas kita hanya menjalankan perintah Allah, ya, kemudian mengharapkan ridhonya. Untuk masalah diterima atau tidaknya, diberi pahala atau tidaknya, itu adalah hak asasi Allah. Namun sedikit ada gambaran indikator-indikator ketika amal ibadah itu diterima. Ini sebenarnya bisa diketahui, ya, karena ini oleh ulama sendiri digali. Coba kalau kita amati dari ayat Allah Subhanahu wa taala tentang puasa. Indikator puasa yang diterima, ya, kalau kita di akhir ayat surat Al-Baqarah ayat 183, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika puasa kita itu diterima, minimal harapan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Itulah yang kita nanti dapatkan. Artinya begini, indikator puasa kita diterima, kualitas ketakwaan kita akan meningkat setelah itu. Takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahihi. Konsepnya hanya dua, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Oleh para ulama dikembangkan dalam beberapa faraknya atau cabangannya. Tapi yang jelas, ketika puasa kita itu diterima oleh Allah, maka ya ketakwaan itu akan semakin meningkat. Itulah ciri ibadah yang diterima, indikator ibadah kita, ibadah puasa kita diterima. Namun ketika kualitas ketakwaan kita itu berkurang atau biasa saja, maka bisa kita pastikan puasa kita tahun ini ya bisa kemungkinan ini tidak diterima oleh Allah. Karena harapannya daripada puasa itu adalah supaya kita mencapai derajat al-muttaqin, ya kan? Itu dalam konteks puasa. Satu lagi contoh dalam konteks sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika puasa itu diterima, diterima baik kualitasnya, diterima oleh Allah, pasti perbuatan fahsya' wal munkar ini dijauhi. Nah, logikanya seperti itu. Tapi ketika sholat maksiat kok masih jalan, nah berarti tanda tanya,
Ini jangan-jangan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita perinci secara satu persatu. Ada beberapa indikator-indikator tentang diterimanya ibadah, ya, atau dalam konteks sempit diterimanya ibadah puasa. Yang pertama, sebagaimana konsep takwa tadi, adalah adamur ruju' ila dzambi ba'da ta'at. Jadi tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan maksiat setelah ketaatan ibadah puasa. Karena sahabat Yahya bin Mu'ad telah menyampaikan di dalam salah satu pernyataannya, man istaghfara bilisanihi wa qalbuhu 'alal ma'siyah maqudun wa azmuhu ay yarji'a ila al-ma'siyah ba'da syuhur wa ya'ud fa sawmuhu 'alaihi mardudun wa babul qabuli fi wajhihi masdudun. Secara tegas beliau menyampaikan, orang yang memohon ampun kepada Allah dengan lisannya, tetapi hatinya masih ada niat, ya, masih ada tekad untuk maksiat setelahnya, ya. Kemudian ada keinginan lagi untuk melakukan maksiat setelah 1 bulan penuh, ya, maka puasa baginya itu tertolak, artinya tidak diterima, ya. Kemudian pintu diterimanya amal kebaikan puasanya itu tertutup. Berarti, ya, bisa disimpulkan ibadah puasa, indikator ibadah diterimanya ibadah puasa itu, ya, berarti harus ada progres, harus ada kemajuan, tidak melakukan maksiat semampu kita, ya, tidak melakukan maksiat semampu kita, sekuat tenaga kita, ya, ketika kita sudah memasuki bulan Syawal dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian al-wajal min adami qabulil amal. Indikator yang kedua adalah rasa takut ibadah kita itu tidak diterima, ya. Rasa takut ibadah kita itu diterima. Ini wajar. Karena apa? Kita tidak boleh percaya diri kalau ibadah puasa kita itu diterima. Makanya ada konsep di dalam ilmu tasawuf itu ada khauf, ya. Ada rasa takut kepada Allah akan api neraka, ada rasa takut kepada Allah kalau nanti ibadah kita itu sia-sia, tidak ada asarnya. Tuh. Kemudian yang ketiga, ini yang paling dominan ini adalah at-taufiq ila a'malin shalihatin ba'da. Jadi ketika sudah menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh, karena ini ibarat pelatihan, setelah dilatih kita itu sangat mudah, gampang untuk melakukan kebaikan. Tidak berat sebagaimana sebelum kita itu dilatih selama 1 bulan penuh. Kemudian yang paling prinsip itu adalah, dipersingkat karena waktunya, hubbus salihin wa bughdu ahlil ma'asi. Kita lebih cinta kepada orang-orang yang soleh, kemudian kita membenci terhadap orang-orang maksiat. Kemudian ada lagi kasratul istighfar, jadi memperbanyak membaca istighfar. Kemudian ada lagi al-mudawamah 'alal a'mali shalihah. Jadi tetap dalam ketaatan seperti kita di dalam bulan Ramadan. Jadi yang lebih digarisbawahi, setelah bulan Ramadan itu bukan berarti ibadah kita langsung kendu, langsung berkurang. Ini kan biasanya umumnya seperti itu, dikencengin ketika bulan suci Ramadan, namun ketika bulan suci Ramadan sudah selesai, ibadahnya kendu. Ini mah bukan ibadah musiman. Jadi ibadah di dalam bulan Ramadan itu adalah sebuah pelatihan supaya 11 bulan ke depan kita itu kualitas ibadahnya lebih kuat, bukan justru malah kendu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin itu adalah beberapa indikator-indikator ibadah puasa kita diterima. Yang paling prinsip adalah la'allakum tattaqun. Ketika kualitas ketakwaan kita bertambah, berarti itu salah satu indikator ibadah puasa kita diterima. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya, ya, supaya kita termasuk golongan orang-orang yang diterima amal ibadahnya. Allahumma ja'alna fi hadha syahri minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.